Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tia Lailufah. Di sini saya akan membahas tentang tradisi, yaitu tradisi berpapas di daerah Sambas. Langsung saja ke materi. Tradisi berpapas merupakan sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung lama di masyarakat Sambas. Berpapas dilaksanakan dari nenek moyang secara turun-temurun dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Tradisi berpapas, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kata berpapas mempunyai arti sendiri dari kata be yang mengandung makna melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan untuk kata papas, maksudnya ialah memukul. Rangkaian tradisi berpapas biasanya dilakukan dalam beberapa acara tertentu. Akan tetapi, cara pelaksanaan ritualnya berbeda sesuai momennya. Misalnya pada acara tepung tawar, akikah, sunatan, pindah rumah baru, pernikahan, dan lainnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti di sini menggunakan metode kualitatif karena mudah dalam menganalisa data dalam bentuk penelitian tentang sebuah tradisi berpapas yang dijadikan sebagai media dalam bentuk berdakwah. Menarik untuk diteliti karena pada pelaksanaan tradisi berpapas terdapat beberapa ritual yang dilakukan memiliki makna dan pesan yang mendalam serta menjadi kepercayaan atau keyakinan masyarakat. Selain itu, mengandung nilai-nilai spiritual keagamaan yang mengingatkan umat manusia atau yang melaksanakannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dianggap sebagai alat permohonan untuk meminta keselamatan kepada Allah SWT. Konstruksi makna dalam tradisi berpapas adalah melalui alat atau media yang dipakai dalam pelaksanaan ritual, memiliki makna atau arti yang tersirat dan nilai-nilai spiritual keagamaan seperti yang pertama, tempurung kelapa. Tempurung kelapa dijadikan sebagai wadah atau tempat untuk menyimpan bahan atau sesuatu agar tidak berserakan dan rapi, dengan tujuan semoga diri kita selalu dalam keadaan bersih, terhindar dari dosa. Adapun makna media tempurung kelapa yang digunakan dalam ritual berpapas adalah melambangkan sebuah kekuatan diri untuk tidak putus asa dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan yang dialami maupun yang akan datang. Maka buatlah diri sendiri berguna atau bermanfaat bagi orang lain untuk menolong dan meringankan beban orang lain. Yang kedua, tepung beras atau kasai langgir. Tepung beras atau kasai langgir melambangkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan atau dilakukan harus berawal dari niat hati yang suci dan bersih. Seperti halnya beras yang berwarna putih dengan adanya rasa ketulusan dan keikhlasan, sehingga kehidupan yang dijalani akan selalu tenang dan damai karena berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan demikian, awal yang baik adalah segala sesuatu yang diawali dengan niat yang baik dan niat yang bersih. Yang ketiga, daun injuang. Daun injuang bermakna perjuangan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Semua segala sesuatu yang telah dialami dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ditempuh atau yang sudah dilewati, sudah seharusnya untuk dihadapi dengan penuh perjuangan. Jadi, segala sesuatu dalam menjalankan kehidupan yang didapatkan atau yang dihadapi, di mana setiap kesulitan maupun masalah, maka tidaklah mudah untuk putus asa dan untuk disia-siakan. Karena kehidupan yang kita jalani sekarang adalah tanggung jawab di akhirat nanti. Yang keempat, daun mentibar.
Daun mentibar bermakna menebar sabar, menjelaskan bahwa dalam hidup ini penuh dengan cobaan yang datang dan sudah menjadi keharusan kita untuk selalu menghadapi dengan rasa kesabaran, di mana yang kita pahami bahwa dalam kehidupan yang dijalani memang penuh dengan cobaan, tidak selalu sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka dari itu harus dihadapi dengan kesabaran, karena orang yang sabar selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, air tolak bala. Air tolak bala adalah air penawar atau air yang sudah dibacakan dengan doa. Dengan air tolak bala mengandung makna dan harapan dengan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dari segala bahaya, diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan. Pembacaan doa pada air tolak bala adalah unsur penting dalam pelaksanaan berpapas. Doa merupakan wujud dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti bahwa seseorang membutuhkan atau mengharapkan apa yang terkandung dalam doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang dilakukan oleh tukang papas sebelum memulai ritual berpapas, membaca doa dan menutup atau selesai ritual juga dengan membaca doa. Di mana dalam ajaran Islam meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala, menganjurkannya umatnya untuk selalu berdoa kepadanya dan menjanjikan mengabulkan permintaan umatnya yang bertawakal. Doa juga merupakan inti dari ibadah, dan ibadah juga sebagai media agar seorang hamba bisa dekat dengannya dan terhubung baik secara lahir dan batin dengan Tuhannya. Yang keenam, daun gimbali. Daun gimbali bermakna mawas diri. Kegunaan daun gimbali bermakna dengan kehidupan yang pernah kita alami, halangan atau rintangan, cobaan, dan penyakit, maka kita harus mawas diri. Dalam kehidupan yang dijalani, pasti adanya rintangan dan cobaan yang dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Apabila terjadi perselisihan ataupun dosa yang dilakukan dan tidak taatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cepatlah kembali pada aturan-aturan agama dan selalu berada pada kebenaran. Yang ketujuh, daun ribu. Daun ribu yang digunakan untuk mengikat dedaunan. Daun ribu bermakna pengikat hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Selain itu, juga berarti bahwa dalam usaha yang dilakukan dengan harapan semoga diberikan rezeki yang beribu-ribu berlipat ganda. Selanjutnya, saya akan membahas nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam tradisi berpapas. Dakwah merupakan salah satu bentuk kegiatan atau sarana untuk ke arah yang lebih baik, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Mendorong manusia untuk berbuat baik dan sebagai petunjuk kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sehingga wujud dari dakwah itu sendiri bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama dalam perilaku dan pandangan hidup seseorang di kehidupan. Tradisi berpapas dijadikan sebagai media atau alat untuk menyampaikan nilai-nilai dakwah dan peningkatan dakwah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, semua penyelenggaraan adat istiadat yang dilakukan selalu diikuti dengan nasihat agama dan membaca doa sebagai wujud kepasrahan dan permohonan petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi manusia, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Singkatnya, sesuatu yang baik, nilai selalu mempunyai konotasi positif. Perwujudan dari dakwah bukan sekedar usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan memahami nilai-nilai spiritual yang berkaitan dengan tradisi berpapas. Tradisi
dan budaya merupakan identitas yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada. Salah satunya adalah tradisi berpapas. Dalam tradisi berpapas terdapat nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya, mendidik manusia agar dapat mempertahankan akar budayanya sendiri serta nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, adanya unsur-unsur yang terdapat dalam setiap pelaksanaan tradisi berpapas, yakni mempunyai makna atau pesan. Adapun pesan-pesan yang terkandung dalam berpapas adalah untuk memelihara nilai-nilai adat istiadat, memperoleh kedamaian, membangun dan menjalin ukhuwah silaturahmi antara sesama dalam bermasyarakat. Sarana peningkatan dakwah dalam pengimplementasian nilai-nilai Islam serta ungkapan rasa syukur melalui doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam pelaksanaan berpapas adalah menaati dan mengikuti ajaran sesuai dengan agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terjalinnya ukhuwah Islamiyah atau hubungan yang harmonis antara manusia, percaya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.